Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 10. Di sebuah mall, Sinta sedang berbelanja bersama seorang pria parubaya dengan bergandengan mesra sambil menenteng kantong belanjaannya. Dia masih belum puas dengan apa yang dibelinya. Dia membawa sang pria menuju salah satu toko perhiasan di mall tersebut. Pria parubaya itu tidak mempermasalahkan kemauan Sinta, bahkan Sinta dibelikan satu set berlian dengan harga yang cukup mahal. Pemberian itu sebanding dengan apa yang Sinta berikan kepada Anto sang kekasih. Gelapnya itu, ya pria parubaya itu bernama Pak Anto, yaitu kekasih gelapnya Sinta. Bukan hanya Pak Anto yang menjadi simpanan, Sinta pun demikian. Dia menjadi simpanan om-om itu tanpa ada siapapun yang tahu. Sejauh ini sandiwaranya berjalan sangat mulus dan menghasilkan banyak uang dan barang-barang branded. Dari Sandy, kekasihnya yang dikenalkan kepada keluarganya, dia mendapatkan cukup banyak uang karena setiap bulannya Sandy selalu mentransfer uang yang nilainya cukup tinggi. Tapi karena gaya hidupnya yang mempunyai gengsi tinggi dan teman sosialitanya yang selalu memamerkan barang-barang branded membuat Sinta selalu merasa kurang dan kurang. Dengan kondisi ayahnya yang hanya seorang mandor dan ibunya yang juga suka berpoya-poya, membuat Sinta tidak bisa meminta uang saku lebih. Sampai dia mencari jalan pintas sebagai wanita simpanan bos-bos besar. Tentu saja dia tidak memakai nama aslinya karena dia tidak mau kekasihnya sampai tahu. Karena jika itu terjadi, dia akan kehilangan salah satu sumber keuangannya. Setelah mendapatkan berlian yang diinginkannya, Sinta dan Pak Anto berjalan meninggalkan toko tersebut. Baru selangkah jalan, HP Pak Anto berbunyi pertanda ada panggilan masuk. Kemudian Pak Anto mengangkatnya. Beberapa saat panggilan itu terputus dan berpamitan kepada Sinta karena ada suatu urusan. Aku tinggal ya, kamu pulang naik taksi aja, ucap pria itu membuat Sinta mengerut kesal. Katanya mau ngajak makan di restoran terus ke apartemen kamu. Kok malah pergi, ujar Sinta kesal. Maaf sayang, tapi saya ada meeting mendadak, besok kita makan bareng sekalian cari tas branded yang kamu mau itu ya. Pria itu menenangkan Sinta dengan rayuan seperti biasa. Beneran ya janji, ujar Sinta. Iya janji sayang, asal kamu selalu memuaskan aku, jawab pria itu dengan senyuman menggoda. Seketika muka Sinta berbinar senang, tidak ada yang membuat seorang Sinta senang selain uang dan barang-barang mewah yang dia inginkan. Bahkan dia rela memenuhi nafsu pria itu hanya demi harta yang dia dapatkan. Pria parubaya bernama Anto itu pun pergi meninggalkan Sinta dengan tergesa. Dan saat Sinta berjalan ingin meninggalkan toko tersebut, dia bertabrakan dengan seorang gadis berseragam putih abu-abu. Kalau jalan lihat-lihat dong tante, ujar si gadis. Lo yang lihat-lihat, jalan itu pakai mata bukan pakai mulut, ujar Sinta. Di mana-mana jalan itu pakai kaki, dasar tante-tante bego, ujar gadis itu tak mau kalah. Gue bukan tante-tante ya, umur gue masih 19 tahun, ucap Sinta dengan marah. Bahagiakan tidak marah, dia bahkan belum genap berusia 20 tahun tapi sudah dibilang tante-tante oleh anak SMA yang mungkin seumuran dengan Anissa. Ngaca dong, muka kayak ondel-ondel juga belagu, ujar Cecil sinis. Ya, gadis berseragam sekolah itu adalah Cecil, adik dari Raihan. Bocil kaya lo mana tahu make make up yang berkelas, masih ke sekolah aja sok-sokan ngomentarin orang, ucap Sinta semakin emosi. Lo gak usah ngeremehin gue ya, lo kira lo siapa ujar Cecil ikut emosi. Minggir lo ondel-ondel bego, gak laku aja belagu, sambung Cecil sembari berjalan menabrak bahu Sinta. Apa lo bilang? Sinta menarik rambut Cecil yang tergerai. Au, Cecil mengaduh kesakitan. Dia yang tidak siap dengan serangan dadakan dari Sinta terjatuh karena rambutnya ditarik dengan keras. Syukurin lo, makanya jangan berani-beraninya sama gue, ujar Sinta lalu berlalu meninggalkan Cecil yang sedang menahan kesalnya.
Dasar wanita murahan, lonte, lonte. Awas aja kalau ketemu lagi bakal gue pites lo. Teriak Cecil yang menahan rasa sakit. Banyak pelayan yang ada di toko itu melihat kejadian tersebut tapi tidak berani berbuat apa-apa karena mereka tahu gadis berseragam sekolah itu adalah putri dari pemilik mall tersebut. Cecil yang ingin membeli perhiasan di toko itu akhirnya mengurungkan niatnya karena moodnya sudah hancur sebab pertengkarannya dengan Sinta. Dia berjalan keluar toko untuk kembali ke mobilnya. Gara-gara lonte itu jadi males belanja. Awas aja kalau sampai ketemu lagi, gak ada ampun buat dia, gumam Cecil yang terus berjalan memasuki mobilnya. Akhirnya Cecil melakukan mobilnya pulang ke rumah. Di sisi lain, Sinta yang sedang menunggu taksi tersenyum senang karena hari ini dia mendapatkan banyak barang-barang mewah termasuk satu set berlian mewah yang harganya 200 juta rupiah. Taksi datang dan Sinta bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Dia berencana untuk menemui sang kekasih di apartemennya, tapi sebelum bertemu kekasihnya dia pulang terlebih dahulu ke rumah untuk meletakkan semua barang-barang mewahnya agar sang kekasih tidak curiga. Lain Cecil, lain Sinta, di kantor Rehan, pria itu sedang uring-uringan menunggu Anissa datang. Harusnya saat dia sampai di kantor, Anissa sedang membersihkan ruangannya, tapi hari ini bahkan ruangan itu belum dibersihkan sama sekali. Rehan meminta Randy untuk mencari tahu keberadaan Anissa, tapi semua nihil. Karena baik Rehan maupun Randy tidak tahu alamat Nisa atau nomor yang bisa mereka hubungi untuk mengetahui keberadaan Anissa. Setelah Rehan juga karena tidak pernah menanyakan alamat atau nomor handphonenya pada Nisa. Rehan membawa Anissa masuk ke dalam kantornya tanpa mencari tahu asal-usul gadis itu. Rehan membatalkan semua meeting hari ini karena dia tidak akan bisa fokus dalam menjalankan pekerjaannya. Rehan berdiri di depan jendela kaca yang besar di ruangannya. Pemandangannya sangat indah karena memang kaca itu tembus pandang sehingga siapapun di ruangannya bisa melihat pemandangan kota. Kemarin gadis itu kenapa sampai sekarang belum muncul juga? Atau jangan-jangan dia kabur dari gue? Gumam Rehan termenung menatap kosong ke arah luar jendela. Awas aja kalau sampai dia berani menghindar dariku. Dia akan mendapatkan hukuman yang berat dariku, gumamnya lagi. Rehan masih termenung menatap lurus ke arah luar saat ponselnya berdering menandakan ada panggilan. Saat dilihat mamanya yang menelpon, Rehan langsung mengangkatnya. Ya ma, ucap Rehan. Halo Rey, kamu di mana? Tanya sang mama di seberang telepon. Di kantor, ada apa ma? Tanya Rehan balik. Tolong anterin mama ke rumah tante Risa ya, ujar mama Rina. Sama Cecil aja ma, Rehan lagi sibuk, jawab Rehan. Cecil belum pulang, katanya tadi mau mampir ke toko perhiasan dulu, ujar sang mama. Ya udah naik taksi aja, saran Rehan. Rey, kamu disuruh nganterin mama aja nggak mau. Apa susahnya sih cuma nganterin doang? Ucap mama Rina dengan nada kesal. Ya udah tunggu bentar, mendengar ucapan sang mama Rehan pun tak tega. Akhirnya dia memutuskan untuk mengantar mamanya terlebih dahulu. Siapa tahu setelah kembali ke kantor Anissa udah ada di kantor. Rehan bergegas keluar ruangan menuju lobi dan melakukan mobilnya untuk menjemput mama Rina di rumah. Nah begitu dulu ya bab 10-nya. Makasih yang selalu stay tune. Bye bye.